Saya ingin mengkoperasikan Indonesia dan mengkoperasikan dunia. Koperasi di Indonesia itu sebenarnya sudah dijegal dari sejak awal secara struktural maupun kultural. Halo, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang koperasi ya. Hari ini kita akan berbicara tentang koperasi. Halo, udah setiakah? Ini kita tinggal nunggu satu narasumber lagi. Paling sambil menunggu Kak Suroto hadir online, kita sampaikan dulu kepada pemirsa bahwa siang ini kita akan berbicara membongkar tentang koperasi. Totalnya ada 8 series teman-teman. Dan ini adalah seri pertama dari reformasi koperasi. Temanya tentu saja kita mulai dari hal yang paling dasar, yakni pengenalan koperasi itu sendiri. Kita akan berbicara sudah sejauh apa sih sebenarnya kiprahnya koperasi ini di negara kita sendiri. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh, kita undang dulu nih salah satu pembicara kita. Salah satu narasumber kita belum hadir ini. Bagaimana? Udah setiakah? Sehat? Bro Riko gimana? Aman. Di sini sehat, tentram, terkondisikan. Nah, di ini ya, di Banjarmasin itu balik kapan ya? Kalau posisi di Subang, Subang, Jawa Barat. Oh sudah. Iya, Subang, Jawa Barat. Lagi ini ya, lagi ada project di sana ya. Ya lagi nyangkul lah, nyangkul rezeki. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sesi pertama dari membongkar secara kasar tentang koperasi yang ada di Indonesia ya, terutama. Nah, kita telah menghadirkan seharusnya 2 pembicara narasumber. Yang pertama udah Setiaka, dan yang kedua itu adalah Kakak Roto atau Pak Suroto. Nah, dari latar belakangnya, mereka berdua adalah seorang pendiri atau pencetus dari koperasi yang mereka emban sampai sekarang. Nah, untuk Uda Setiaka ini, beliau adalah founder dari KMDM. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui, kita langsung gali aja nih. Sebenarnya KMDM itu apa sih sebenarnya? Lalu bagaimana prosesnya? Kenapa bisa ada KMDM di Indonesia? Seperti itu. Bagaimana menurut Uda Setiaka? Iya, KMD Ikatan dari hanya Suaranya tidak terdengar. suaranya kurang jelas ya. Iya, suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa diulang. Bagaimana tadi? Uda Setiaka? Iya. Maaf, ini udah hilang lagi suaranya. Wah, Kakak Roto tidak bisa bergabung. Kenapa tidak bisa bergabung ini ya? Apakah Kakak Roto sudah invite saya ini jadi teman? Jangan-jangan kita masih bermusuhan ini. Iya, jadi yang kedua soal kesejahteraan kita juga yang pemikiran idealis atau idealisme yang coba kita pertahankan, tapi secara real ternyata kan ada situasi kondisi yang sekarang membuat kita harus bergerak lebih baik lagi untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, yang ketiga juga
sebagai koperasi komersial juga para petani kecil, para peternak kecil dan pelaku UMKM ini salah satu saya penasaran. Ada tiga hal. Halo Kakak Roto, akhirnya bergabung juga. Gimana bro? Aman ini Kakak Roto. Lagi di mana ini Kakak Roto? Saya posisi di Bandung ini, ada saudara yang sedang mau takziah. Jadi saya sudah di Bandung, tapi saya sempatkan untuk diskusi sebentar. Luar biasa. Iya. Wah, mantap sekali. Bagaimana tadi? Udah setiakah? Mungkin tadi agak sedikit terpotong. Monggo kalau ada yang mau ditambahin lagi. Iya, saya pikir itu sih kalau pertanyaannya mengapa KMDM ini harus ada gitu. Ya, oke. Untuk sementara sampai sinyalnya nanti bagus lagi dari Uda Setiaka, kita lanjut, kita beralih ke Kakak Roto dulu nih. Kakak Roto, yang saya ketahui ini nih ya, Kakak Roto adalah seorang CEO Inkur Federation dan banyak yang menuliskan bahwa Kakak Roto adalah pakar koperasi dan UMKM. Nah, menurut Kakak Roto nih, sebenarnya koperasi itu apa sih? Dan kenapa bisa sampai sekarang itu jadi CEO Inkur Federation dan disebut-sebut sebagai pakar? Nah, itu tuh seperti apa prosesnya? Waduh, ini pertanyaan ini berat banget ini kayaknya. Kita penasaran. Ya, saya memang aktif di koperasi sejak mahasiswa ya dulu. Dan saya pernah memimpin koperasi mahasiswa dulu, namanya Koper Maunsut. Tapi di dalam kepemimpinan saya memang saya rubah dan jadilah semacam koperasi universitas begitu. Terus kemudian anggotanya terbuka bukan hanya mahasiswa tapi dosen, karyawan, mahasiswa, masyarakat sekitar. Nah, akhirnya metamorfosis terus sampai pada akhirnya kita dirikan lagi satu koperasi namanya Kopkun, yaitu sekarang sudah Kopkun Group ya. Sekarang anggotanya juga terbuka masyarakat luas dan konsumen. Metamorfosisnya itu sebenarnya dulu dari koperasi mahasiswa sampai menjadi koperasi konsumen yang terbuka bagi masyarakat umum, tidak ada lagi diskriminasi status sosial apapun itu. Lalu Kopkun ini sekarang anggotanya ya ada sekitar 10.000 dan asetnya udah 50 miliar lebih, dan ada di depan kampus persis itu kantor pusatnya. Lalu dari situ saya juga minta kepada senior saya, terutama dulu Pak Romi Tulus, yaitu kebetulan beliau itu senior di ICA International Cooperative Alliance. Kemudian kebetulan beliau juga salah satu pendiri gerakan koperasi kredit di Indonesia. Yang kita tahu ini gerakan koperasi kredit ini adalah gerakan koperasi yang berjejaring secara masif terbesar di Indonesia dengan keanggotaan sekitar 3 juta orang, dan koperasinya primernya sendiri sudah 1000-an. Sekarang asetnya sudah 36 triliun ya jaringan ini. Dari situ saya coba tawarkan juga konsep spin-off bersama Pak Robi. Kemudian kita kembangkanlah gerakan kredit union. Beliau ini juga sebetulnya mendorong berdirinya koperasi sektorial ya, maksudnya koperasi non keuangan yang tadinya kredit union itu hanya atau koperasi kredit itu hanya di sektor keuangan, kemudian masuk ke sektor strategis sektorial yang bisa memberikan pekerjaan dan juga manfaat ekonomi kepada rakyat langsung. Nah, dari sana mulailah berkembang. Sekarang ada 22 primer koperasi termasuk Kopkun itu menjadi dari anggota Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKOR ini. Jadi INKOR ini adalah sebetulnya sekunder koperasi dari primer-primer yang jumlahnya baru 22. Tapi INKOR juga terbuka kepada anggota untuk menjadi associate member. Seperti KMDM misalnya belum siap untuk menerima konsekuensi sebagai full member, bisa jadi associate member dulu. Nah, apa manfaatnya? Ya membangun jaringan, membangun komunikasi, menjamin bahwa kita bekerja sendiri
dan kita membangun jaringan internasional. Jadi Indor juga setahun yang lalu diterima sebagai anggota dari ICA, jadi anggota penuh ICA ya. Sempat juga diprotes oleh, ada anggota protes dari Dewan Koperasi Indonesia pimpinan Pak Nurdin Halid, tapi kita disetujui oleh board, oleh pengurus ICA di tingkat pusat, jadi ya Dekopin tidak bisa apa-apa. Nah, dari sana kita berpikir bahwa Indor ini nanti akan menjadi payung besar dari rumah sektor real ya, bukan sektor keuangan. Kalau sektor keuangan sudah ada yang namanya Inkopit atau Koperasi Kredit. Nah, ini sebetulnya dua organisasi yang juga saling berketergantungan atau menjalin kerjasama strategis. Saya melihat kita ini suka mendirikan koperasi tapi sendiri-sendiri, kecil-kecil begitulah. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau memang ada komunikasi strategis, sebaiknya ya merger, amalgamasi, terus kemudian spin-off atau melakukan pemekaran serta penggabungan atau integrasi melalui subsidiary itu hal yang biasa saja. Nah, saya senang sekali dengan KMDM yang dipimpin oleh Mas Firtios, karena menurut saya KMDM ini bukan hanya koperasi pemula, tapi yang bisa mendorong bergeraknya sektor real. Tapi menurut saya KMDM ini memiliki nilai strategis karena anggotanya banyak para intelektual. Mereka itu adalah intelektual organik yang kita harapkan bisa memberikan wacana-wacana perubahan bagi gerakan koperasi di Indonesia, bukan hanya semata-mata menjalankan praksis perkoperasian gitu. Dan saya lihat dengan kepemimpinan Mas Firtios ini KMDM bergerak terus juga menjadi kelompok epistemik, bukan hanya sekedar praksis perkoperasian dan praktek perkoperasian keseharian dalam arti menjawab kebutuhan keseharian. Dan Bang Riko, saya mohon maaf saya ngomongnya agak cepat saja karena nanti setelah itu mungkin disambung Bang Firtios, karena saya punya ajak akan ada layatan ini yang saya harus segera datang. Siap. Sampai di Bandung. Nah, kemudian kalau pertanyaannya ini sebetulnya terlalu pribadi sekali ya. Menurut saya kenapa saya bergabung dengan koperasi, karena saya ingin mengkoperasikan Indonesia dan mengkoperasikan dunia. Intinya cita-citanya seperti yang luar biasa. Cita-cita Bang Firtios. Dan saya senang Bang Firtios bukan hanya mendorong kita untuk mengembangkan pemikiran koperasi dalam arti praktek keseharian menjawab kebutuhan, tapi juga masuk ke ruang politik perkoperasian yang itu artinya politik kebangsaan yang memiliki nilai strategis ke depan. Dan saya berharap apa yang kita cita-citakan bersama segera deklarasi dan berdiri satu gerakan politik yang namanya Partai Koperasi juga ya. Itu cita-cita yang mulia sekali, dan menurut saya ini sangat penting. Karena apa? Karena koperasi selama ini juga selalu dipandang sebelah mata karena aspirasi politiknya selalu disabotase atau diborgol atau sabotase oleh oligarki terus-menerus. Menurut saya sudah saatnya koperasi di Indonesia untuk melakukan perubahan. Nah, kalau sesuai dengan tema, Bang Riko kan menyodorkan tema pengembangan koperasi di Indonesia. Nah, sebetulnya koperasi itu saya ingin mengulas sejarah sedikit saja yang sebagaimana saya pernah tuliskan di jurnal Prisma juga pada edisi Hari Pancasila tahun lalu, yaitu bulan Juni, ya 1 tahun persis ya. Itu bahwa koperasi di Indonesia itu sebenarnya sudah dijegal dari sejak awal secara struktural maupun kultural, dan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan sampai hari ini sebetulnya pola atau struktur kebijakan, struktur regulasi dan sebagainya itu belum mengalami banyak perubahan. Nah, sekarang ini sebetulnya lebih banyak sebetulnya sebagai pewaris pelanggan kebijakan masa lalu, kebijakan kolonial. Kenapa? Karena yang dilakukan itu sudah sama dengan pencegahan secara struktural maupun kultural terhadap koperasi. Saya ingin menceritakan sejarahnya, ini temuan secara akademiknya, bahwa koperasi pertama kali di Indonesia waktu itu sebenarnya ingin dirintis sebagai gerakan koperasi yang tumbuh secara bottom up dari bawah, yang dimana diadopsi dari gerakan koperasi kredit yang berkembang di Eropa Barat juga ya, bahwa
bahwa ada model yang namanya koperasi kredit atau kredit union yang saya tadi sudah sebutkan. Nah, itu dimulai dari bawah harusnya. Tapi gerakan tabungan ini di mana Bapak Westerode, asisten presiden Purwokerto, anak muda idealis yang mati muda ini beliau ini oleh atasannya tidak boleh kalau mengembangkan koperasi melalui konsep tabungan atau koperasi kredit ini. Kenapa? Kalau mengembangkan tabungan itu dipikir oleh pemerintah Hindia Belanda atau atasan beliau itu akan memandirikan kemandirian ekonomi itu akan mendatangkan keberanian secara politik. Dan keberanian secara politik ini yang berbahaya. Kalau sampai muncul keberanian politik itu artinya jadi bumerang bagi pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai temuan ilmiah saya, bahwa akhirnya pemerintah menggelontorkan uang yang namanya Hoofdlakenbank yang sekarang ini menjadi cikal bakal berdirinya BRI. Itu sebetulnya sejarah BRI itu adalah sejarah pemberangusan koperasi, bukan sejarah kontinum dari koperasi sebagaimana ditulis oleh teman-teman ini ya, dosen-dosen atau guru atau penulis-penulis yang banyak mereferensi bahwa seakan-akan Bapak Perintis Koperasi itu adalah Raden Patih Arya Wiratmaja atau Patih Purwokerto ini di Jawa Tengah. Nah, beliau itu sebetulnya adalah juga anak buahnya Patih ini kan anak buah dari asisten presiden. Kebetulan atasannya De Wolf van Westerode. Tapi De Wolf van Westerode ini mendapat tentangan dari atasannya lagi. Jadi beliau ini atasan De Wolf ini menggunakanlah Patih Arya Wiratmaja sebagai pribadi untuk mengembangkan Hoofdlakenbank, bukan mengembangkan koperasi berdasarkan dasar-dasar kredit union yang sebagaimana ingin dirintis oleh De Wolf van Westerode. Artinya sampai hari ini pola kebijakan pemerintah yang masih berorientasi selalu pembinaan. Kata pembinaan ini sebetulnya menurut saya sama dengan pembinasaan. Kenapa? Karena yang dibunuh itu prakarsanya, kemauan, keinginan untuk mandiri ini yang dibunuh, sehingga tergantung sama pemerintah, sama pembinaan pemerintah, sama program-program pemerintah dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai hari ini juga ternyata tidak banyak mengalami perkembangan dari sejak zaman Orde Baru sampai hari ini juga yang terjadi koperasi kita itu ya benar-benar mengandalkan fasilitas atau privilege dari kebijakan pemerintah. Menurut saya KMDM yang mendeklarasikan sebagai organisasi mandiri dan juga merdeka, menurut saya ini nama yang sangat bagus sekali dan visi itu sudah dilekatkan langsung di namanya. Jadi saya kira tidak bisa menghindar itu para anggota-anggota KMDM. Dia punya tugas khusus bukan hanya mengembangkan koperasi tapi praktek keseharian ya, tapi juga merupakan visi dan cita-cita koperasi sebagaimana juga selalu disematkan oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Dan Bung Riko, menurut saya ya, siap. Sampai hari ini itu sebetulnya kebijakan pemerintah yang saya contohkan tadi itu, misalnya contohnya itu adalah pembubaran koperasi yang sampai hari ini tidak selesai-selesai. Itu salah satu contohnya. Kenapa? Karena banyak masalah itu. Dulu koperasi-koperasi itu karena banyaknya program pemerintah sehingga takut terbongkar kalau ada banyak masalah di dalamnya. Dan kita tahu program-program pemerintah yang mendorong berdirinya koperasi-koperasi seperti di musim hujan, reformasi, apalagi masa reformasi waktu dipimpin oleh almarhum Menteri Koperasi Bapak Adi Sasono itu naik 100% kali lipat, yaitu dari angka 48.000 tahun 98 itu ke 99 itu sampai 98.000. Dan itu menyisakan sebetulnya sampai hari ini koperasi-koperasi papan nama itu. Menurut saya Kementerian Koperasi yang sudah jelas-jelas ditugaskan melalui undang-undang, melalui PP, melalui permen untuk membubarkan koperasi-koperasi papan nama tidak dilakukan. Itu satu indikator bahwa kementerian ini sebetulnya punya masalah dan pemerintah punya masalah dengan gerakan koperasi. Nah, saya inginnya reformasi total seperti
yang Anda inginkan untuk koperasi ini adalah satu, agendanya itu bersihkan koperasi papan nama, bubarkan koperasi-koperasi rentenir sehingga masyarakat jadi tahu mana koperasi yang benar, mana koperasi yang mandiri, mana koperasi yang merdeka, dan mana koperasi palsu. Sehingga masyarakat bisa memilih mana bisa masyarakat memilih koperasi kalau dia tidak tahu koperasi yang baik dan yang tidak baik itu. Jadi dengan adanya pembubaran koperasi oleh pemerintah secara retroaktif itu menurut saya itu adalah kewajiban dan itu sudah perintah undang-undang. Nah, untuk itu kita gerakan koperasi harus menurut saya secara serius mengembangkan koperasi itu yang bukan sebagai jawaban kebutuhan sehari-hari, dijawab dengan praktis bisnis yang ideologis yang tentunya berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai koperasi yang sejati, yang tidak hanya mengandalkan kepada program atau iming-iming atau bantuan-bantuan dari luar. Koperasi harus natural, dia bisa menjadi jalan hidup bagi masyarakat. Jadi seperti halnya Anda mendirikan bisnis pribadi, nah itulah harusnya koperasi dikembangkan seperti itu sehingga dia sustain, dia memiliki visi dan memiliki manfaat bagi pengembangan koperasi di masyarakat. Dan menurut saya Bang Riko dan Bang Firdaus dan kawan-kawan semua yang ingin mengembangkan koperasi secara serius, menurut saya pilar pentingnya adalah koperasi di Indonesia itu harus melakukan reformasi. Reformasi yang paling penting itu adalah reformasi paradigma. Jadi cara pandang kita terhadap koperasi yang menganggap koperasi itu jadul, koperasi itu buruk, koperasi itu tidak layak untuk anak-anak muda, ini harus kita geser semua. Koperasi harus bisa menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk koperasi publik. Jadi harusnya kita itu mengembangkan koperasi-koperasi di sektor publik seperti listrik, PLN dan sebagainya itu harusnya dikoperasikan. Jadi tujuan dan cita-cita koperasi itu sebenarnya mulia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh negara maupun oleh swasta dalam meredistribusi pendapatan dan kekayaan itu sulit sekali dilakukan. Tapi melalui modular koperasi itu kita akan memiliki kemudahan untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan kemakmuran bersama. Demikian saya sebentar saja Bang Riko, saya harus melanjutkan perjalanan dan saya mohon kepada Bang Riko dan Bang Firdaus untuk berdiskusi lebih tajam lagi bagaimana membangun visi gerakan koperasi di Indonesia di masa yang akan datang. Di kesempatan yang lain kalau bisa jangan pas acara makan siang seperti ini, saya ingin sekali menyambung juga diskusi lebih intensif. Mohon maaf Bang Riko ya. Siap. Terima kasih Kakak Roto, selamat jalan. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, terima kasih Kakak Roto. Apabila Kakak Roto nanti ingin mengundurkan diri, monggo ya. Kita nanti akan sambung lewat Uda Setiaka yang secara jiwa, ruh, saya yakin mereka sama kuatnya. Ya, dari Kakak Roto kita tadi mendapatkan bahwa koperasi selama ini ternyata sedang dijegal oleh pemerintah kita mulai dari zaman penjajahan hingga sampai saat ini. Nah, ternyata disampaikan bahwasanya koperasi itu bukanlah sekedar koperasi yang diketahui oleh masyarakat sekarang. Yang mereka tahu adalah koperasi yang datang ke pos-pos penjualan ruko-ruko kecil ke masyarakat dengan bunga lebih tinggi dari 20% dan kadang secara pemaksaan ketika kita telat untuk membayar seperti itu kan. Nah ini nih koperasi-koperasi yang kita sebut bodong atas nama koperasi dan harus dibubarkan seperti kata Kakak Roto tadi. Nah menariknya adalah Kakak Roto tadi sempat mencetuskan bahwa ada yang dinamakan dengan partai koperasi. Nah berhubung Kakak Roto sudah pergi, nah kita akan limpahkan pertanyaannya ke Uda Setiaka nih. Uda Setiaka, menurut Uda Setiaka, partai koperasi itu seperti apa dan bagaimana keberlangsungannya saat ini? Iya, partai koperasi itu sebenarnya saya